Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fersabadi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Islam Majapahit. Kali ini kita akan menyimak sebuah cerita rakyat Jawa Timur yang berjudul Asal Usul Telaga Sarangan atau yang biasa disebut dengan Telaga Naga. Video tersebut saya ambil dari channel YouTube Dongeng Kita. Sebelum kita menyimak, mari kita saksikan terlebih dahulu. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nyi, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Iya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar tersebut. Hah? Telur apa ini ya? Oh iya, sebaiknya aku bawa pulang saja telur ini. Mungkin istriku tahu ini telur apa. Wah, ini telur apa Ki? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku kira kau tahu ini telur apa. Baru sekali ini aku melihat ada telur sebesar ini. Kebetulan kita tidak punya lauk. Telur ini kita rebus saja. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan menuju ladang, Ki Jalilung merasakan tubuhnya panas dan kehausan. Aduh, panas sekali. Aku akan masuk ke sumber air ini saja. Ki Jalilung merasa tubuhnya segar kembali. Namun, dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jari tangannya mengeluarkan cakar yang besar dan tajam. Dan perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Di rumah, Nyi Jalilung juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian, Nyi Jalilung segera pergi mencari suaminya. Dia mendengar suara naga dan merasa takut. Apa itu suara naga? Aku harus ke Ki Jalilung. Sampailah Nyi Jalilung ke sumber air tempat suaminya menjadi naga. Nyi Jalilung sangat terkejut melihat ada seekor naga besar melingkar di sumber air. Tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Jari-jarinya mengeluarkan cakar yang tajam dan menjadi seekor naga yang besar. Dan kini ada dua naga yang berenang di sumber air tersebut. Mereka berenang sangat cepat. Kibasan ekor mereka membuat gempa, pohon-pohon tumbang, burung-burung di sekitarnya berterbangan ketakutan. Kedua naga berenang mengitari permukaan telaga dengan cepat, hingga terbentuklah sebuah pulau kecil di tengah-tengahnya. Kemudian naga tersebut menyelam ke dalam air dan tidak pernah muncul kembali. Itulah cerita turun-temurun tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan. Sampai sekarang masyarakat di sekitar Telaga Sarangan mempercayai bahwa dua ekor naga tersebut masih ada dan hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar
untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Setelah kalian melihat video cerita tersebut, dapat saya simpulkan, Telaga Sarangan, cerita rakyat Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu destinasi wisata atau tujuan wisata yang cukup terkenal di daerah Magetan dan juga sekitarnya. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Cerita turun-temurun tentang asal mula terjadinya Telaga Sarangan atau Telaga Naga ini bermula dari pasangan suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung yang tinggal di lereng Gunung Lawu dengan damai. Pada suatu hari, Ki Jalilung pergi ke ladang seperti biasanya. Namun, pada hari itu, Ki Jalilung menemukan sebuah telur yang ukurannya tidak seperti biasanya di bawah pohon yang besar pula. Lantas Ki tersebut bertanya-tanya. Akhirnya telur tersebut dibawa pulang untuk ditanyakan kepada istrinya. Tetapi istrinya pun tidak mengetahuinya. Oleh karena pada hari itu tidak ada lauk, maka direbuslah telur tersebut. Setelah memakan telur itu, Ki Jalilung kembali menuju ladang. Tetapi pada saat di perjalanan, Ki Jalilung merasakan panas dan haus, lalu pergilah ke sumber mata air yang ada di dekat ladangnya. Tiba-tiba Ki Jalilung merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Kemudian Ki tersebut berubah menjadi sebuah naga, bukan sebuah seekor. Istrinya merasakan hal yang sama seperti Ki Jalilung. Kemudian ia mencari suaminya dan terdengar suara naga yang berasal dari telaga. Kemudian Nyi Jalilung pun berubah menjadi naga pula. Cerita ini yang konon sampai sekarang diyakini oleh masyarakat setempat bahwasannya ada naga di telaga tersebut. Itu tadi adalah kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah arti yang tidak berkenan di diri kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.